Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara, dengan cinta dan tekad. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah Bu Desi sehat? Alhamdulillah. Silakan duduk Bu Lis. Terima kasih Bu Desi. Apa kabar Bu Desi siang ini? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa dibantu Bu Lis? Oh iya Bu. Saya perkenalkan diri saya dulu ya Bu ya. Nama saya Miswani. Saya CGP Angkatan ke-11 Bu, Kota Solo. Dan saya mengajar TK Islam Al-Quran. Sekarang karena saya tadi baru datang ya Bu ya, boleh ya Bu mempersilahkan untuk mengenalkan diri. Oh iya. Baik Bu Lis, nama saya Irmi Sisulita SPD Aud. Saya Kepala Sekolah TK Islam Modern Fahmi Al-Quran yang beralamat di Jalan Aro 4 Korong, Kota Solo. Apakah Ibu ada waktu kayak siang ini? Alhamdulillah ada Bu Lis. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu tentang keadaan di sekolah Ibu, permasalahan di sekolah Ibu. Kemudian saya sebagai guru CGP, saya membuat tugas Bu, yaitu mewawancara kepala sekolah saya sendiri di mana tempat saya mengajar. Sekarang ada beberapa buah pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Selama ini, apakah Ibu Desi pernah menghadapi suatu permasalahan yang membuat Bu Desi dilema etika dan rujukan moral, Bu? Kemudian, bagaimana Bu Desi untuk mencari solusinya dalam permasalahan ini? Iya, baik Bu Lis. Namanya kita hidup ya Bu Lis, dimanapun kita berada pasti kita punya masalah. Dari sebanyak masalah yang saya hadapi di sini khususnya Bu Lis, Ya, Bu. ada satu masalah yang membuat saya dilema. Yang dimana masalah ini adalah masalah guru saya, yang guru ini guru senior Bu Lis, Ya, guru Bu. senior. Yang bingungnya saya, mereka ini mengatakan mereka sama-sama benar Bu Lis. Oh gitu ya, Bu. Jadi biar saya sebut saja ya Bu Lis, ada guru A dan juga guru B yang menurut mereka ini sama-sama benar. Jadi di situ saya bingungnya Bu Lis. Oh gitu ya, Bu ya. Tapi ada juga lagi ya Bu ya, pertanyaan lagi, beberapa Ya. buah pertanyaan. Selama ini bagaimana cara Bu Desi mengambil keputusan, terutama pada kasus yang sama-sama benar itu, dan juga mengandung nilai-nilai kebajikan Bu Desi? Iya, jadi Bu Lis, guru A dan guru B tadi saya panggil satu-satu dulu Bu Lis. Saya dengar, saya berdialog dengan mereka. Awalnya saya panggil guru A, saya dengar ceritanya. Dia kan masalahnya guru A ini sering mengadu ke saya, mengatakan kalau guru B ini suka meminta-minta sesuatu atau barang atau apalah ke wali murid kami. Jadi itu yang tidak enaknya. Jadi awalnya masalahnya saya pecahkan begini, saya panggil guru A, saya berdialog dengan dia, saya tanya apakah betul apa yang dituduhkannya. Kemudian setelah saya mendengar cerita dari guru A, saya panggil guru B dan juga saya tanya apakah benar apa yang dilakukannya. Katanya dia tidak pernah melakukan itu. Ada lagi, dan langkah-langkah seperti apa yang Bu Desi lakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? Iya, jadi karena masalah ini sudah berlarut-larut ya Bu Lis, saya harus memilih antara salah satu guru karena saya sudah mengambil beberapa kali saya tegur, saya nasihati tapi tidak mempan juga. Akhirnya saya harus mengambil keputusan. Salah satu dari guru saya itu saya minta, akhirnya saya harus mengambil keputusan. Salah satu dari guru saya itu saya minta untuk mengundurkan diri. Oh gitu. Kemudian Bu Desi, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Desi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema dan rujukan moral itu?
Iya, saya menganggap keputusan yang saya ambil itu sudah efektif, Bu Lis. Oh gitu. Iya. Oh. Dengan memberhentikan salah satu upaya solusinya. Terima kasih ya Bu Desi ya, dengan mengambil keputusan seperti ya. Nah, masih ada lagi Bu Desi? Iya. Ada beberapa lagi. Apakah Bu Desi memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan rujukan moral tersebut? Iya, Bu Lis. Saya tidak langsung memutuskan di saat kejadian. Jadi saya pilih waktu yang tepat. Saya panggil mereka ke ruangan saya dan di sana saya berdialog dengan mereka. Kemudian setelah dialognya selesai, baru saya ambil keputusan di waktu yang berbeda. Oh gitu. Dan seperti apa bentuknya atau prosedur yang Bu Desi ambil itu? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, awalnya saya panggil guru A, kemudian saya berdialog dengan guru A, kemudian saya panggil guru B dan saya tanyakan apakah benar apa yang dituduhkan oleh guru A ini. Nah, pada kenyataannya mereka mengatakan mereka sama-sama benar. Oh gitu. Kemudian Bu Desi, ada nggak seseorang atau faktor apa saja yang mempermudah dalam mengambil keputusan kasus dilema etika serta rujukan moral itu? Iya, namanya kita di sekolah yayasan ya Bu Lis. Selain saya sebagai kepala sekolah, tentu ada yang di atas saya. Kalau di sini tentu yayasan. Jadi selain saya mengambil keputusan, saya juga minta pendapat ke yayasan. Dan biasanya yayasan akan sependapat atau setuju dengan apa yang saya putuskan. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Desi ya. Dari semua permasalahan tadi yang telah Bu Desi sampaikan, pembelajaran apa saja yang bisa Bu Desi dapatkan serta pengalaman apa saja yang bisa Bu Desi ambil keputusan dari dilema etika dan rujukan moral itu? Iya, baik Bu Lis. Dengan adanya masalah ya Bu Lis, semakin banyak masalah kita akan semakin matang, kita akan semakin dewasa, dan setiap permasalahan pasti ada solusinya. Saya yakin setiap masalah kita tidak perlu menghindarinya, kita harus menghadapinya, dan jika kita bersama pasti kita bisa memecahkan masalahnya. Insya Allah. Mantap sekali Bu Desi ya. Jadi sesuatu permasalahan apabila kita bekerja sama pasti akan selesai. Insya Allah. Terima kasih ya Bu Desi ya atas wawancara kita pada hari siang ini. Semoga Bu Desi sukses selalu dalam memimpin TK Islam Reform Al-Quran dan menjadi kepala sekolah yang baik. Amin. Terima kasih Bu Desi. Ya, sama-sama Bu Lis. Sukses selalu. Kita mengukir sejarah menuju Indonesia. Nama saya Riswani, saya CGP Angkatan ke-11 Kota Solo. Saya mengajar di TK Islam Al-Quran. Sekarang saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Ted, yaitu apakah Bu Ted mau memperkenalkan diri dulu Bu Ted? Terima kasih Bu Ted. Ini saya ada beberapa pertanyaan ya Bu Ted ya. Selama ini apakah Bu Ted pernah menghadapi suatu masalah yang membuat Bu Ted dilema dan bagaimana solusinya? Bolehkah Bu Ted menceritakan sedikit? Ya, selama diberikan contohnya ada satu hal yang jadi apa saja tentang adanya harus sementara kami di sekolah ada 3 orang guru, 1 kepala sekolah, 1 lagi sebagai operator. Kendalanya dia tidak mampu. Jadi sekarang ditunjuk Terima kasih Bu Ted ya atas masalahnya Bu ya. Dan sekarang masih ada pertanyaan lagi Bu Ted.
Selama ini bagaimana cara Bu Tiket mengambil keputusan, terutama pada kasus yang sama? Dan bagaimana mengandung nilai-nilai kebajikan? Karena begini, satu sisi dia dalam waktu ini dia jadi moderator, kalau dia tidak diperlukan dia sudah menjadi seperti di sini. Jadi jalan yang ditempuh, jalan yang diambil begini, tetap dia gitu apa waktu dan segala tugas itu kami berbagi dan didampingi. Karena kalau tidak didampingi dia terkendala. Jadi itulah untuk kelanjutan didampingi, jadi sampai sekarang. Kemudian lagi Butet, ada lagi pertanyaannya Butet ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Butet lakukan? Iya, untuk masalah itu kan begini, setiap ada urusan ke kantor dinas, dengan operator yang disuruh ngomong dan dia langsung melapor kantor saya sebenarnya apa kendala apa yang dilakukan. Jadi saat itu langsung ditanggung. Jadi tidak dituduhkan melalui jalur, bukan desa-desa. Jadi masalah yang misalnya dihadapi tentang masalah berkodi, misalnya masalah mau kerja mama anak, kendala itu langsung di belakang. Kemudian lagi Butet, hal-hal apa saja yang selama ini yang Butet anggap efektif dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Karena saat itu diberikan pengertian pertemuan, dia mengajarnya diberikan karena kan dua posisi yang harus dikerjakan saat itu bersamaan. Jadi dia dikatakan kalau ini dia memerlukan waktu beberapa tidak bisa dicampur, jadi dia diberikan kesempatan mengerjakan menuntaskan kerjaan operator dan kalau yang lain untuk kemudian lagi ada Bu Tet, apakah Bu Tiket memiliki kata misalnya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Iya, ada diantarkan misalnya dilihat dalam 3 hari perkembangannya bagaimana, terus dipantau terus seminggu sebulan. Jadi akhirnya itu memang perlahan ada peningkatan. Jadi waktu jadwal disusun direncanakan dan sekarang sudah itu hanya 2 kali 15 hari lagi untuk pengecekan. Bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu Tiket jalankan? Prosedurnya pagi-pagi dia pagi-pagi datang sekolah karena saat itu kami kerjain jam 8 dia langsung mengerjakannya dengan waktu 1-2 jam ke depan, setelah itu baru balik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Itu adalah bersama yang pertama memberikan pengertian bahwa kondisi kita begini dan kita harus jalan bersama dengan tidak menambah anggota baru, operator baru, dan kita harus optimalkan yang ini. Jadi memberikan pengertian, mengajak kemajuan kita satu kesatuan yang selalu berarti kayaknya bekerja sama dengan teman sejawat ya. Ini ada lagi pertanyaan yang terakhir ya Bu Tiket ya. Dari semua hal yang telah Bu Tiket sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Tiket ambil dari pengalaman Bu Tiket membuat keputusan dilema etika tersebut? Ya, pengalaman diambil ini kita harus harus ada komunikasi, dan komunikasi yang baik yang terjalin akan emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar, dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang.